Simpanan Guruku, novel Ed. 12 Desahan. Zahra atau aku memanggilnya Bu Zahra, tanda hormatku padanya karena istri dari seorang guru. Setelah membukakan pintu dan saling menyapa, Bu Zahra mengantarku ke salah satu ruangan yang berada di lantai atas. "Mari masuk," katanya sambil membukakan pintu ruangan tersebut. Aku berusaha tersenyum ramah. Meski setiap kali melihatnya aku merasa cemburu dan rasa kesal pada Pak Sancaka muncul kembali. "Masuk saja ya, aku ambil minuman dan cemilan di dapur," katanya lalu meninggalkan aku yang masih berdiri di depan pintu. "Iya," jawabku pelan, sambil memandang ke arahnya yang sudah memunggungiku. Melihat Bu Zahra yang turun tangga, aku masuk ke dalam ruangan tersebut dengan perasaan aneh. Bagaimana tidak aneh, sedari tadi Bu Zahra terlihat ramah padaku dan tidak menaruh curiga sedikit pun padaku. Padahal jika ia harus tahu aku ialah simpanan dari suaminya. Ketika berada di dalam ruangan aku merasa heran, kenapa ada Clarissa, Asia, dan juga Regar. Mereka semua ialah anak-anak Olimpiade Biologi. Tapi sedang apa mereka berada di rumah Pak Sancaka malam-malam? Tidak mungkin juga mereka mau latihan Olimpiade sedangkan aku ada janji dengan Pak Sancaka. Atau jangan-jangan ini hanya sekedar akal-akalan Pak Sancaka untuk mengelabui istrinya agar aku bisa menginap di sini. Aku merasa malu ketika mendekati mereka. Apalagi tatapan mata mereka kepadaku terlihat tegang, seperti orang yang ingin menginterogasi pelaku kriminal. "Hai," sapaku ke mereka. Kulihat mereka membalas sapaan dengan senyum dan lambaian tangan. "Mari duduk," kata Clarissa terlihat ramah. Aku duduk di samping Asia dan kulihat mereka masih menatapku aneh. Bisa kalian tebak bagaimana degup jantungku saat ini? Aku kira siapa yang mau ikut belajar berasa kami, ternyata Feni, kata Regar menatapku. Aku hanya tersenyum dan berusaha tenang, meski aku juga bingung dengan kata-kata Regar. Tapi aku yakin ini juga hanya akal-akalan Pak Sancaka. "Kamu kira siapa sih yang suka belajar selain Feni?" kata Clarissa memuji, meski terdengar canda gurauan. "Iya, aku juga sering lihat Feni di perpustakaan pas jam istirahat," kata Asia membenarkan yang dikatakan Clarissa. "Ah, enggak gitu juga kok," helaku, yang malu karena pujian mereka. Bu Zahra masuk membawa beberapa cemilan dan juga minuman yang dibawa pembantunya. Meski Pak Sancaka seorang guru, ternyata mereka juga termasuk ke dalam kriteria orang-orang kaya, bisa dilihat dari mobil, bentuk rumah dan juga beberapa orang yang dipekerjakan di rumah juga. "Makasih Bu," kata Clarissa sopan. "Iya jadi ngerepotin nih," sambung Asia. "Enggak apa-apa, mengistimewakan tamu itu kewajiban tuan rumah juga loh. Apalagi kalian mau belajar yang butuh asupan juga kan agar tidak terlalu stres." Nada Bu Zahra terdengar santai dan terlihat tipe orang yang mudah akrab. "Ah, bisa aja Bu Zahra," kata Clarissa sambil ikut merapikan cemilan yang diletakkan di antara kami. "Kalau kalian mau menginap, sudah disediakan kamarnya kok," kata Bu Zahra sebelum pergi meninggalkan kami. "Iya Bu," kata Clarissa singkat dan tersenyum ramah. Bu Zahra tersenyum ramah lalu menutup pintunya meninggalkan kami di dalam ruangan yang tidak begitu besar juga. Mendengar mengenai kamar yang sudah disiapkan, membuatku makin curiga jika semua ini hanya akal-akalan Pak Sancaka untuk mengelabui istrinya agar tidak menaruh curiga padaku sebagai simpanannya. Lelaki itu memang pintar dalam membuat rencana, pantas dengan santainya ia menyanggupi permintaanku untuk menginap di rumahnya.
Jangan-jangan perihal taksi juga sudah ia rencanakan untuk mengatur siasat. Karena tidak mungkin aku datang ke rumahnya menggunakan satu mobil yang sama, hal tersebut malah akan terlihat mencurigakan. Istri Pak Sancaka cantik ya, kata Asiah memuji Zahra. Iya, ramah lagi orangnya, balas Clarissa. Tapi kok bisa ya, Pak Sancaka menjalin hubungan dengan Isti, padahal kan istrinya cantik, suara Asiah dipelankan. Mendengar yang dikatakan Asiah jantungku serasa ingin copot, bagaimana tidak kaget mendengarnya, jika mereka tahu kalau aku yang menjalin hubungan dengan Pak Sancaka, bisa abis aku dibully. Hus, jangan ngomong sembarangan, kata Regar, menatap ke arah Asiah tajam. Sembarangan bagaimananya, jelas-jelas fotonya tersebar, kamu percaya dengan foto tersebut? Tanya Regar. Iyalah, kulihat wajah Asiah menegang. Dasar kalau aku masih kurang percaya jika buktinya hanya foto, apalagi jika dilihat-lihat foto itu seperti editan, kata Regar sambil membuka-buka buku biologi. Mendengar kata Regar jika foto tersebut hanya editan, membuatku kaget dan menatap tajam ke arahnya. Sama aku juga tidak yakin jika Pak Sancaka menjalin hubungan dengan Isti, bisa saja kan, itu hanya istrinya yang keganjenan dengan Pak Sancaka, kata Clarissa yang ikut tidak setuju dengan pernyataan Asiah. Tunggu, kata kamu itu hanya editan. Jika iya apa buktinya? Asiah menatap tajam Regar. Kulihat Regar menatapku tajam seperti curiga padaku. Sudahlah, katanya seperti tidak ingin berbasa-basi. Melihat tatapan mata Regar tadi membuatku bingung dan ngeri dengan anak tersebut. Tapi aku juga penasaran dengan kata-kata Regar, kenapa ia bisa berpikir begitu. Padahal aku sangat berharap Regar dapat menjawab pertanyaan Asiah. Pintu terbuka dan terlihat sesosok lelaki berkacamata masuk ke dalam dengan membawa beberapa buku. Suasana mendadak hening ketika Pak Sancaka masuk dan menghampiri kami, lalu tepat di antara kami Pak Sancaka duduk di sampingku, baunya wangi dan kaos berkera yang ia kenakan terlihat cocok dengan gaya rambut dan kacamatanya. Pak Sancaka memberikan buku tulis padaku. Ini bukumu, sudah Bapak periksa hasil belajarmu kemarin, katanya membuatku bingung. Sekali lagi aku merasa ini benar-benar hanya akal-akalannya yang sudah direncanakan sedemikian rupa. Pak Sancaka sudah tahu, jika aku kesini tidak membawa buku satupun dan untuk menutupinya, agar terkesan aku benar-benar ingin ikut belajar Olimpiade, Pak Sancaka merencanakan hal tersebut. Aku mengambil buku tersebut dengan tatapan yang terkesan cuek. Di dalam buku juga terdapat bolpen, ia sekali lagi Pak Sancaka sudah merencanakan dengan matang. Kulihat senyum tipis di bibir Pak Sancaka ketika aku mengambil bukunya, lalu kembali menatap ke depan sambil berkata, mari kita mulai belajarnya ya, coba kalian buka buku paket halaman 135, kata Pak Sancaka terlihat serius, seperti benar-benar melakukan pembelajaran pada biasanya. Ia lelaki itu benar-benar hebat dalam melakukan permainan sedemikian rupa agar tidak ada satu orang pun yang mencurigainya. Asteris. Selesai pembelajaran sekitar jam 10 malam, Clarissa, Asiah dan juga Regar memutuskan pulang, artinya hanya aku saja yang menginap. Diantar Zahra istrinya Pak Sancaka aku dibawa ke kamar sebelah, katanya kamar tersebut memang sudah disiapkan untuk anak-anak perempuan jika menginap semua. Kalaupun Regar ikut menginap, Regar disuruh tidur di ruangan belajar tadi. Silakan tidur di sini ya. Nanti kalau mau minum atau apa tinggal ke bawah saja, kata Zahra memberi tahu. Baik Bu, kataku berusaha ramah padanya.
Kulihat Zahra juga tersenyum, lalu duduk di atas ranjang. Melihat wanita itu secara tiba-tiba duduk di atas ranjang membuatku kaget, karena aku kira setelah ia mengantarku, ia akan langsung pergi. Kamar ini dulu kamar kami berdua sebelum orang tua Sancaka meninggal, kata Zahra sambil memperhatikan beberapa aksesoris yang menempel di dinding. Aku terdiam kaget ketika mendengar apa yang dikatakan Zahra. Bukannya orang tua Pak Sancaka tinggal di rumah yang aku tempati, kataku dalam hati bingung. Zahra menatapku yang masih berdiri di pintu. Mari duduk, ajak Zahra, sambil melambaikan tangan. Aku berusaha tersenyum ramah sambil menganggukkan kepala, dan mendekati ke arah Zahra, duduk di sampingnya. Aku kira, Pak Sancaka dan orang tuanya beda rumah, kataku memancing jawaban Zahra, karena aku penasaran dengan rumah yang kutinggali. Zahra terlihat tersenyum yang membuatku semakin berdebar ketika menatap wanita tersebut. Aku takut saja jika hubunganku dan Pak Sancaka sampai terbongkar olehnya. Ia awalnya beda rumah, namun setelah ayahnya Sancaka meninggal, ibunya pindah bersama kami, jelas Zahra. Mendengar jawaban Zahra membuatku menarik napas lega. Ternyata benar rumah yang kutinggali benar-benar milik orang tuanya Pak Sancaka. Oh, begitu, kataku singkat dan berusaha tersenyum lagi. Iya, kamu sudah punya pacar. Dek, jantungku berdebar sekali dan lalu seperti berhenti berdetak mendengar pertanyaan Zahra. Biasanya masa SMA itu masa yang indah, karena pacarannya, benar enggak sih? Lanjut kata Zahra dengan senyum menggoda. Aku masih belum bisa menjawab pertanyaan tersebut, rasanya bingung setengah mati untuk menjawabnya. Kok ditanya diam saja? Zahra mengagetkanku. Jawabku gugup. Aduh, seru nih, cerita-cerita dong tentang cowok kamu, kata Zahra menggodaku. Berbeda dengan Zahra yang terlihat ceria, aku malah kaku setengah mati. Bagaimana bisa aku menceritakan tentang pacarku, sedangkan pacarku tidak lain adalah suaminya? Hehehe, bercanda kok, tidak usah tegang gitu, kata Zahra sambil memegang pundakku dan berdiri dari duduknya. Kalau butuh apa-apa langsung ke dapur saja ya, kata Zahra pergi meninggalkanku. Sekitar jam 1 malam, mataku susah untuk dipejamkan. Sudah beberapa kali untuk terlelap tetap saja sulit, mungkin karena kepikiran dengan beberapa hal, seperti perkataan Regar mengenai foto Isti yang seperti editan, dan juga pertanyaan Zahra mengenai pacarku. Bahkan aku juga akan bingung menjawab pertanyaan serupa dari orang lain, karena tidak mungkin aku mengatakan kalau pacarku seorang guru bernama Pak Sancaka yang sudah memiliki istri. Merasa haus, aku memutuskan turun ke bawah menuju dapur. Letak dapur ternyata tidak jauh dari ruang televisi, tinggal ke belakang saja. Mengambil air yang berada di kulkas lalu duduk di sofa panjang yang menghadap televisi. Terdengar suara desahan wanita yang terdengar mengerang. Sontak membuatku kaget ketika mendengar suara tersebut. Sambil menerka-nerka suara siapa, membuatku merasa penasaran. Kembali terdengar suara tersebut. Aku menyusuri sumber suaranya sambil mengendap-endap bagaikan orang mau maling, sampai di salah satu kamar suara desahan tersebut terdengar semakin santer. Jantungku berdebar kencang ketika pintu kamar tersebut ternyata tidak tertutup rapat, masih ada celah kecil. Seceroboh itukah orang tersebut sampai lupa mengunci pintu? Suara desahan terdengar semakin bergairah. Begitulah suara wanita tersebut mendesah.
Tepat di anatar celahan kecil tersebut aku mengintipinya dan betapa kagetnya ternyata Pak Sancaka tengah melakukan hubungan badan dengan istrinya Zahra. Melihat hal tersebut jantungku berdebar kencang dan rasa cembur yang bercampur, menambah rasa kesal yang muncul. Beberapa kali aku mengambil napas dan saking kesalnya tanpa aku sadari memukul pintu, membuat Pak Sancaka dan Zahar menghentikan hal tersebut menatap ke arah pintu. Lalu Zahra berteriak, "Siapa itu?" Bersambung.